Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tempat Belajar. Pada video kali ini masih sama ya pembahasan kita, yaitu soal P3K Matematika SMP tahap 1. Mengapa kita mengangkat materi ini? Bisa jadi di tahap kedua ini soalnya bentuknya sama, cuma yang beda tuh angka-angkanya saja. Jadi kita bahas semua soal-soal di tahap 1 kemarin, supaya di tahap kedua nanti ini bisa menjadi acuan untuk kita belajar ya, seperti sekarang ya. Kita sekarang masuk ke part 14. Part 14 ini kita langsung ke nomor 66. Jadi untuk teman-teman yang masih baru melihat channel ini atau baru gabung, boleh banget lihat di part 1-nya terlebih dahulu ya. Karena ini kita mulai dari soal nomor 66. Oke, langsung saja. Soal nomor 66. Ratna, Bagus, dan Wayan pergi bersama-sama ke toko buah. Ratna membeli 2 kilo apel, 2 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk dengan harga 67.000. Bagus membeli 3 kilo apel, 1 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk dengan harga 61.000. Wayan membeli 1 kilo apel, 3 kilo jeruk, dan 3 kilo anggur dan 2 kilo jeruk dengan harga 80.000. Harga 1 kilo apel, 1 kilo jeruk, 1 kilo anggur dan 4 kilo jeruk adalah. Nah, kalau soal bentuknya seperti ini pasti teman-teman udah tahu kan caranya. Kalau soal seperti ini agak cepat ya ngerjakannya. Jadi ini udah pasti, kita misalkan apel sama dengan X, anggur sama dengan Y, jeruk sama dengan Z. Nah, kita buat persamaannya nih. Persamaan yang pertama, 2 kilo apel, 2 kilo anggur, 1 kilo jeruk sama dengan 67.000. Berarti 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 67.000. Nah, buat ya semua persamaan ini ada 3 persamaan, kita buat dulu ya. Oke, persamaannya sudah kita buat nih, persamaannya. Teman-teman bisa koreksi lagi ya. Ini kita anggap persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Yang ditanya adalah 1 kilo apel, 1 kilo anggur, 4 kilo jeruk. Berapa harganya? Berarti pertanyaannya X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan berapa? Oke, nah langkah pertama dalam pengerjaan ini kita ambil persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2 itu 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 67.000. Kemudian persamaan 2-nya 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 61.000. Ini ada yang bisa kita hilangkan ya. Ini sama-sama Z yang kita hilangkan. Jadi dikurang, ini jadinya negatif X. Kemudian ini jadinya Y. Ini jadi 67, jadi 5 ya. 6 ya, 6.000. Nah, ini untuk persamaan 1 dan 2. Kemudian persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3 itu ini ya, 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 61.000. Persamaan 3-nya X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 80.000. Nah, ini ada yang karena yang pertama kita hilangkan Z, berarti yang kedua juga kita hilangkan Z. Nah, karena ini Z-nya 1, ini Z-nya 2, koefisiennya, berarti kita kalikan ya. Ini kali 2, ini kali 1, supaya Z-nya habis sama dengan di atas. Ini 3X dikali 2, berarti 6X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 61 kali 2, 122.000. Ini kali 2 semua ya, kali 2. Y-nya kali 2 jadi 2Y, Z-nya kali 2 jadi 2Z. Kemudian ini kali 1 semua, jadinya tetap ya, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 80.000. Nah, ini Z-nya dikurang nih.
supaya habis. Berarti ini sisa 5x ditambah dikurang ya, dikurang Y. Ini jadi 42.000. Oke, ini kita misal persamaan 4. Ini kan udah 1 2 3, berarti ini 4, ini persamaan 5. Sekarang kita persamaan 4 dan 5 kita hilangkan salah satu juga ya, supaya kita dapat salah satu variabelnya, nilai salah satu variabel. Sama dengan betul nggak nih? 42.000 kan, 42.000. Nah, karena ini udah ada 1 dengan 1, berarti kita bisa hilangkan Y dengan cara ditambah ya. Karena ininya negatif, jadi kita tambah supaya hasilnya 0. Ini jadinya 4x. Ini jadinya 48. Jadi X sama dengan 12.000 ya. Nah, udah dapat nih harga X-nya, berarti harga apel ini adalah 12.000 1 kilo. Karena X-nya udah dapat 12.000, berarti kita masukkan X ini ke persamaan 4. Negatif X ditambah 4 ditambah Y sama dengan 6.000. Kemudian X-nya udah diketahui 12.000, kita masukkan nih 12.000. Negatif ya. Ditambah Y sama dengan 6.000. Y sama dengan 6.000 ditambah 12.000. Y sama dengan 18.000. Oke, udah dapat Y, udah dapat X. Sekarang kita tinggal cari Z. Z kita boleh pakai nyari Z kita boleh pakai persamaan 1, 2 atau 3. Kita ambil persamaan 1 saja ya. 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 67.000. Kita masukkan x dan y-nya ya. 2 dikali x-nya tadi 12.000 ditambah 2 kali y-nya 18.000 ditambah z sama dengan 67.000. Ini jadinya 24.000 ditambah 36.000 ditambah z sama dengan 67.000. Z sama dengan berapa nih teman-teman? Ini dengan ini pas 60.000 ya. Jadi sisa 7.000. Nah, udah dapat X, Y, Z. Kita masukkan nih ke pertanyaan. X-nya 12.000 ditambah Y-nya berapa tadi? Y-nya 18.000 ditambah 4 kali Z-nya 7.000. Ini jadinya 30.000. Salah. 30.000 ditambah 28.000 jadinya 58.000. Ini 28 kan? Jadi 58.000 jawabannya adalah yang D. Oke, kalau soal bentuknya seperti ini agak cepat ya teman-teman. Ini kan karena saya pakai video, jadi saya memang jabarkan secara detail cara pengerjaannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 67. Jangan lupa ya supportnya di channel YouTube Tempat Belajar. Jangan lupa di like semua video-videonya dan di share juga dan di subscribe serta tekan tombol loncengnya. Lanjut soal nomor 67. Bilangan 331 merupakan bilangan prima yang memiliki tepat 2 angka kembar, yakni 3. Ini ada angka kembar 3. Banyak bilangan prima antara 300 dan 400 yang memiliki 2 angka kembar adalah. Nah, kita lihat dulu nih. Kita buat dulu di antara bilangan 300 dan 400 yang terdapat angka kembar. Setelah itu baru kita cari yang bilangan primanya. Oke ya. Kita cari dulu mulai dari 300, kemudian 303. Kita lihat angka kembarnya ya. Ini ada 2, ada 02, ini 3. Kemudian 311, 313. Kita buat yang ada angka kembar.
323, kemudian 330. Berapa lagi teman-teman? 331, 332, 334, kemudian 335, kemudian 336, 337. Ini ada angka kembar ya, 3 ya. Kemudian 338, 339, kemudian 343, 344, 353. Berapa lagi teman-teman? 363, 373, 383, 393, kemudian 355, 366, 377, 388, 399. Oke. Ini dari bilangan 300 dan 400, ini yang memiliki angka kembar. Sekarang pertanyaannya banyak bilangan prima. Nah, dari sini kita cari bilangan prima. Yang bilangan prima kan ini nih. Kemudian mana lagi? Ini. Yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ini juga nih. Kemudian mana lagi nih teman-teman? Ini ya. 337 ya. Kemudian nih. Ini. Kemudian mana lagi teman-teman? Ini ya. Ini juga. Ini bisa dibagi. Ini bisa, ini ya. Nah, yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ada berapa ya teman-teman bilangan prima di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jawabannya adalah 8 bilangan prima pada di antara 300 dan 400 yang memiliki 2 angka kembar. Oke, lanjut di soal nomor 68. Soal nomor 68, pada segitiga ABC, AB sama dengan 6. Di sisi AC terdapat titik E dan EC sama dengan 5. Di sisi BC terdapat titik D dengan BD sama dengan 2. Dan DC sama dengan 8, sedemikian hingga besar sudut AB sama dengan besar sudut DEC. Tentukan panjang AE. Nah, kalau soalnya bentuknya seperti ini, berarti harus kita gambarkan dulu supaya kita tidak bingung ya. Kita gambarkan segitiga ABC nih. Ini sembarang saja ya, kan segitiga ABC nih. Ini A, B, C. Nah, AB 6. Di sini 6 cm. Di sisi AC berarti ini ya, sisi AC terdapat titik E. Nah, terdapat titik E, kita buatlah di sini titik E. Dengan EC 5, berarti dari E ke C 5. Kemudian di sisi BC, berarti sisi BC ini ya, di sisi BC terdapat titik D. Anggap D di sini. BD 2, berarti dari B ke D ini 2 cm. DC 8. DC berarti ini ya, DC 8. Sedemikian hingga besar sudut ABC sama dengan nih, sudut ABC sama dengan sudut DEC. Berarti ini segitiga nih, segitiga DEC. Maaf karena tidak pakai penggaris nih. Nah, anggap ya ini rata ya. Ini segitiga DEC. Tentukan panjang AE. Berarti AE ini X ya.
Nah, karena segitiga ABC sama dengan segitiga DEC, maka ini sama dengan sebangun segitiganya nih. Sebangun. Jadi kalau sebangun kan berarti BC per EC sama dengan AC per DC ya, DC. Nah, seperti ini nih. BC dengan AC, kemudian EC dengan DC. Oke, kalau udah kayak gini berarti masukkan angka-angkanya. BC-nya BC 10 ya. EC 5. AE AC, ini AC nih, AC berarti X tambah 5 ya. Kalau AC X tambah 5 per DC nya 8. Kalau bentuknya gini kali silang ya, jadi 5 kali X ditambah 5 sama dengan 80. 5X ditambah 25 sama dengan 80. 5X sama dengan 80 kurang 25, 55 ya. X sama dengan 11. Jadi di sini hasilnya 11. Jawabannya adalah yang E ya, teman-teman. Oke, sampai di sini. Lanjut soal nomor 69. Soal nomor 69. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, setengahnya terisi air sebanyak 389.344 cm kubik. Tinggi bak mandi tersebut adalah berapa cm? Nah, karena ini berbentuk kubus, kita udah sering kan lihat bak mandi itu gimana. Kalau bentuknya kubus kan berarti sama tuh sisi-sisinya atau rusuk-rusuknya sama. Nah, ini airnya terisi setengah. Berarti untuk nyari volume, ini kan volumenya baru setengah nih. Supaya terisi penuh, volumenya gimana nih? Jadi 2 kali 389.344. Nah, 2 kali ini supaya kita dapat volume. Jadi 778. Jadi 778.688. Nah, kalau udah dapat volume, karena ini kan berbentuk kubus, tinggi bak ini kita bisa cari menggunakan rusuk. Nah, jadi volume kan sama dengan R pangkat 3. Kita bisa cari ini R-nya saja. Jadi R sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Kita masukkan volumenya. Volumenya 778.688. Nah, akar pangkat 3 dari ini berapa nih? 92 ya, teman-teman. Nah, teman-teman cari juga ya hasilnya. Boleh dicek lagi, boleh teman-teman kerjakan dulu soalnya, nanti sama-sama dicek jawabannya juga boleh. Kalau misalnya beda, boleh komen di kolom komentar juga boleh ya, teman-teman. Oke, kita lanjut soal terakhir di part ini, soal nomor 70. Oh, ini belum saya kasih jawaban nih. Ini jawabannya 92, berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut soal terakhir di part ini, yaitu soal nomor 70. Dalam suasana hari raya, seluruh warga di lingkungan RT 21 yang hadir sebanyak 80 orang saling bersalaman. Apabila setiap orang wajib bersalaman kepada semua orang, maka ada berapa salamankah yang terjadi? Nah, karena ini peristiwanya kan tidak harus urutan kan? Ini peristiwanya tidak urutan. Berarti ini kita menggunakan rumus kombinasi. Kombinasi. Tidak perlu berurut. Mengapa kita pakai kombinasi? Karena ini soalnya tidak perlu berurut. Ini tidak memperhatikan urutan soalnya. Jadi kita pakai kombinasi. Nah, ini sistemnya A sama dengan. Nah, kalau kayak gini kan sistemnya
A salaman dengan B dan B salaman dengan A. Jadi secara sistematis AB sama dengan BA, kan berjabat tangan tuh. Jadi dua orang kan yang berjabat tangan, berarti kita bisa menggunakan rumus C N K sama dengan N faktorial per K faktorial. Ini N dikurang K N dikurang K faktorial ya. Iya kan? N ini banyak data. Seperti biasa ya, N itu pasti banyak data. Kemudian K ini banyak peristiwa. Banyak peristiwa yang dikombinasikan. Nah, N-nya berapa nih jumlahnya? N-nya 80 orang. K-nya berarti banyak peristiwa. Banyak peristiwa di sini gimana sih? Karena ini kan salaman. Bersalaman kan berarti peristiwa salaman kan 2 orang. 2 orang saja kan? Jadi 2 K-nya. Nah, jadi ini 80 dikurang 2 faktorial. 80 faktorial per 2 faktorial, ini jadinya 78 faktorial. 80 kali 79 kali 78 faktorial per, ini 2 ya, 2 dikali 1 kan tetap 2 nih, ini 78 faktorial nih. 78 faktorial kita bisa coret, ini 80 bisa dibagi 2 jadi 40 dikali 79 itu sama dengan 3160. Nah, teman-teman bisa cari ya, jawabannya adalah yang E ya, teman-teman. Oke. Sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kekeliruan dalam saya menyampaikan atau penyebutan, maklum lah ya kalau ngomong suka belepotan, jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, mohon koreksiannya di kolom komentar. Oke ya teman-teman, jangan lupa supportnya di channel YouTube Tempat Belajar, jangan lupa di subscribe channelnya, kemudian tekan tombol loncengnya supaya kalau ada video-video terbaru dari channel ini teman-teman bisa langsung tahu dan notifikasinya langsung masuk tuh di HP teman-teman. Jangan lupa juga di-share semua video-videonya di sosial media teman-teman supaya video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang akan mengikuti tes seleksi P3K khususnya untuk guru matematika SMP. Oke, sampai di sini dulu. Semangat belajar teman-teman, semoga lulus dengan nilai terbaik, dengan nilai tertinggi sehingga teman-teman bisa mencapai cita-citanya menjadi guru ASN ya teman-teman. Oke, jangan lupa berdoa juga. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.